Aksi Massa Tan Malaka 1926. Bab 1. Revolusi. Revolusi itu bukan sebuah ide yang luar biasa dan istimewa, serta bukan lahir atas perintah seorang manusia yang luar biasa. Kecakapan dan sifat luar biasa dari seorang dalam membangun revolusi, melaksanakan atau memimpinnya menuju kemenangan tak dapat diciptakan dengan otaknya sendiri. Sebuah revolusi disebabkan oleh pergaulan hidup suatu akibat tertentu dari tindakan-tindakan masyarakat. Atau dalam kata-kata yang dinamis, dia adalah akibat tertentu dan tak terhindarkan yang timbul dari pertentangan kelas yang kian hari kian tajam. Ketajaman pertentangan yang menimbulkan pertempuran itu ditentukan oleh berbagai macam faktor, ekonomi, sosial, politik, dan psikologi. Semakin besar kekayaan pada satu pihak, semakin beratlah kesengsaraan dan perbudakan di lain pihak. Pendeknya, semakin besar jurang antara kelas yang memerintah dengan kelas yang diperintah, semakin besarlah hantu revolusi. Tujuan sebuah revolusi adalah menentukan kelas mana yang akan memegang kekuasaan negeri, politik, dan ekonomi, dan revolusi itu dijalankan dengan kekerasan. Di atas bangkai yang lama berdirilah satu kekuatan baru yang menang, demikianlah masyarakat feodal didorong oleh masyarakat kapitalis. Dan yang disebut lebih akhir ini sekarang berjuang mati-matian dengan masyarakat buruh yang bertujuan mencapai satu masyarakat komunis yang tidak mempunyai kelas. Lain halnya jika semua manusia yang ada sekarang musnah sama sekali, tentulah terjadi proses Werden und Vergehen, yakni perjuangan kelas terus-menerus hingga tercapai pergaulan hidup yang tidak mengenal kelas menurut paham Karl Marx. Di zaman purba waktu itu masih muda, semua perjuangan dalam kegelapan diterangi oleh agama yang bermacam-macam. Perjuangan golongan menyerupai keagamaan, umpamanya pertentangan Brahma dan Buddha, Ahriman, Zoroaster, dan Ormus atau terang dengan gelap. Mosaisme dan Israelisme, kemudian Katolik dan Protestan. Akan tetapi pada hakikatnya semua itu adalah perjuangan kelas untuk kekuasaan ekonomi dan politik. Kemudian sesudah ilmu dan percobaan menjadi lebih sempurna, sesudah manusia melemparkan sebagian atau semua kepicikan otak, yakni dogma, setelah manusia menjadi cerdas dan dapat memikirkan soal pergaulan hidup, pertentangan kelas disandikan kepada pengetahuan yang nyata. Dalam perjuangan untuk keadilan dan politik, manusia tidak membutuhkan atau mencari-cari Tuhan lagi atau ayat-ayat dalam kitabnya, tetapi langsung menuju sebab musyawarah nyata yang meluruskan atau memperbaiki kehidupannya. Di seputar itu saja, orang berkutat dan ia dinamakan cita-cita pemerintahan negeri. Kepada masalah itu, segenap keaktifan politik ditujukan. Tak kala kehidupan masih sangat sederhana dan terutama tergantung kepada pekerjaan tangan dan pertanian, pendeknya yakni di zaman feodal. Seorang yang mempunyai darah raja-raja, biarpun bodohnya seperti kerbau, boleh menaiki singgasana dengan pertolongan pendeta dan bangsawan, menguasai nasib berjuta-juta rakyat. Cara pemerintahan serupa itu menjadi sangat sempit tak kala teknik lebih maju dan feodalisme yang cukup bobrok itu pun merintangi kemajuan industri. Kelas baru yaitu borjuasi yang menguasai cara penghasilan modern baru yakni kapitalis merasa tak senang sebab ketiadaan hak-hak politik. Mereka meminta supaya pemerintahan diserahkan kepada mereka yang lebih cakap dan pemerintahan boleh diangkat atau diturunkan oleh rakyat. Cita-cita politik borjuasi adalah demokrasi dan parlamentarisme. Ia menuntut penghapusan sekalian hak-hak feodal dan juga menuntut penetapan sistem penghasilan serta pembagian distribusi yang kapitalis. Tak kala raja dan para pendetanya tetap mempertahankan hak-haknya, hancurlah mereka dalam nyala revolusi. Revolusi borjuasi tahun 1789 sebagai buah pertentangan yang tak mengenal lelah antara feodalisme dengan kapitalisme menjadikan negeri Prancis sebagai pelopor sekian banyak revolusi yang kemudian berturut-turut pecah di seluruh Eropa. Nasib Raja Prancis yang digulingkan diderita juga oleh Raja Rusia yang mencoba-coba mengungkum borjuasi dan buruh dengan pertahanan kesaktian tahayul dan kekerasan di dalam sekapan feodalisme yang lapuk itu.
Cita-cita revolusioner berjalan terus-menerus tanpa mengendahkan adanya pukulan, peluru, dan sisa yang tak terlukiskan walaupun dengan pena pujangga Dostoyevsky. Di dalam gua-gua yang gelap, di dalam tambang-tambang di Siberia, di dalam penjara yang mesum, dingin, dan sempit itu, angan-angan dan kemauan revolusioner memperoleh pelajaran yang tak ternilai. Kerajaan, gereja, dan Duma atau parlemen di Rusia dalam waktu yang singkat habis disapu oleh gelombang revolusioner yang tak terbendung. Dalam revolusi buruh bulan November 1917 kelihatan bahwa kelas buruh mempunyai kekuatan dan kemauan yang melebihi burjuasi. Raja Inggris, George III yang tak mengindahkan riwayat negerinya sendiri, menyangka bahwa armada yang kuat dan kebesaran kekayaan dalam merintaki tumbuhnya kesosialan. Bangsa Amerika Utara dengan tak mengindahkan jumlahnya yang kecil, kurangnya pengalaman dalam soal penerangan, uang, dan lain-lain alat material dapat mencapai kemerdekaan sesudah mengadukan perlawanan habis-habisan yang tak kenal lelah itu. Baru setelah kumpulan ekonomi dan politik berhasil diputuskan dari imperialisme Inggris, dapatlah Amerika Utara melangkah menuju kekayaan kekuasaan dan kebudayaan yang sungguh tiada dua dalam riwayatnya. Seandainya ia belum dua kali menceburkan diri ke dalam revolusi pada tahun 1860, Amerika Utara tak akan dikenal dunia selain sebagai Australia dan Kanada. Revolusi sosial bukanlah semata-mata terbatas di Eropa saja, tetapi merupakan keajaiban umum yang tak tergantung kepada negeri dan bangsa. Tidaklah Jepang 60 tahun yang lalu pada tahun 1868 menghancurkan sekalian hak feodal dengan berantar revolusi. Sesudah kejadian itu lenyaplah kerajaan matahari terbit. Pendeknya, dengan jalan revolusi dan perang kemerdekaan nasional lah yang dapat dimasukkan dalam revolusi sosial. Maka sekalian negeri besar dan modern tanpa terkecuali melepaskan diri dari kungkungan kelas dan penjajahan. Revolusi bukan saja menghukum sekalian perbuatan ganas, menentang kecurangan dan kelaliman, tetapi juga mencapai segenap perbaikan dari kecemburuan. Di dalam masa revolusi lah tercapai puncak kekuatan moral, terlahir kecerdasan pikiran, dan terlahir pula segenap kemampuan. Satu dari kelas bangsa yang tak mampu mengenyahkan peraturan-peraturan kolot serta perbudakan melalui revolusi niscaya musnah atau terkutuk menjadi budak abadi. Revolusi adalah mencipta. Sayonara.